إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana harta dan aset orang tua yang semasa hidup bekerja di bank konvensional ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan riba? Apakah ketika orang tua meninggal, harta dan aset-aset tersebut menjadi hak ahli waris? Bagaimana hukum bagi anak-anak yang menerima harta dan aset-aset tersebut? Baik, kalau memungkinkan untuk dihitung, ya sebaiknya dihitung. Ya, misal beliau kerja gajinya 10 juta, ya berarti setahun berarti 120 juta, beliau kerja 20 tahun, berarti 120 juta kali 20, berarti ketemunya 2,4 miliar gitu kan. Maka keluarkan duit itu dari harta waris dan sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya baru sisanya silakan dibagi waris. Lu habis tuh asetnya kalau dibuat kayak gitu. Ya sudah nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Karena ini juga harta yang kemudian bersumber dari sumber yang kurang tepat, maka kalaupun dibagi menjadi warisan ya khawatirnya nanti juga nggak akan berbarokah buat orang-orang yang menerima. Ya, dan semoga wasilah itu kemudian menjadi sarana untuk mendapatkan ampunannya orang tua dari anaknya yang mengusahakannya. Dari Allah tentu ampunannya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, salah arah kiblat ketika sholat haruskah diulangi? Ketika masih memungkinkan waktunya, ya, dan memang tidak ada yang memberitahu, maka ya sebaiknya diulangi itu lebih baik. Tapi kalau kemudian waktunya sudah lewat, dan kita tahunya juga sudah lewat, maka tidak perlu diulangi, tidak apa-apa. Dan ini perlu apa ya? Perlu dijaga untuk mereka yang sering safar. Artinya kalau misal kamu termasuk orang yang barangkali nanti kamu kerjanya di luar kota atau sering banget keluar kota, gitu, maka pastikan kamu punya bekal itu kompas. Gitu. Jadi alat yang memang benar-benar menemani kamu untuk memastikan arah sholatmu di mana. Dan dalam konteks arah kiblat yang saya tahu, Allah Ta'ala itu kita Indonesia itu ya kiblatnya pokoknya ngulon gitu, nggak usah diiring-iring gitu, pokoknya ngulon gitu. Karena kalau ngiring-ngiring gitu juga hal yang menurut saya juga kurang tepat gitu. Karena yang dilarang itu adalah membelakangi kiblat dalam buang air besar. Membelakangi kiblat di sini nggak harus kemudian miring gitu. Jadi kalau misal Mekah itu ada di barat kita, ya semua anggar ngulon itu insya Allah udah pas, gitu, udah bener gitu. Soal gue ditarik garis lurus ternyata orang pas ke Ka'bah tapi geser sebelahnya gitu kan, itu udah di luar wilayah kita. Gitu. Makanya saya suka sedih tuh ada masjid yang udah dibangun kotak bagus menghadap ke barat terus diiring ke anu apa namanya karpet jamaah diiring ke. Neng imame lurus, nah, berarti kan nggak paham dia. Harusnya kalau dia mau komit memiringkan softnya jamaah, imamnya ya diiring ke. Kenapa? Karena inama ju'ilal imam liyu'tama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Harusnya kalau mau ngiringkan, ngiring ke imamnya sih, lagi kemudian jamaahnya. Dan terjadi jamaahnya diiring ke imamnya enggak. Atau ada juga masjid yang saya datang itu soft apa namanya tempat sholat imamnya diiring ke jamaahnya enggak karena karpetnya harus baju dipesan lurus. Ada masjid yang imamnya diiring ke jamaahnya diiring ke tapi WC-nya kok ora diiring ke. Nah, kan nggak komit. Artinya kalau emang mau memiringkan semua sama WC-nya juga sekalian kan nggak boleh juga WC menghadap atau membelakangi kiblat. Itu loh ya. Jadi itu menunjukkan ketidakpahaman gitu. Sehingga akhirnya menurut rasa sing diiring ke apa sih iki ya. Itu. Kalau emang benar-benar mau clear, ya wes sak masjidnya dibruk ke sisan terus diiringke ae. Dibangun ulang miring gitu. Itu lebih mantep tuh. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hewan kalau sudah meninggal akan ke surga atau kemana? Ya, jadi dalam konteks perhewanan, ya hewan itu nanti akan dibangkitkan hewan-hewan yang mengalami kedoliman dari hewan yang lain. Nah, dalam hadis itu disebutkan ada dua kambing, yang kambing satu menanduk yang lain. Nah, sehingga kambing yang satunya terdolimi, ya. Maka dia akan diberikan kesempatan untuk menuntut balas kepada kambing yang mendolimi. Nah, begitu sudah selesai urusannya, si kambing ini, maka Allah jadikan debu-debu yang berterbangan. Dimusnahkan gitu. Nah, disitulah kemudian orang kafir melihat. Orang kafir melihat kondisi itu, kemudian dia mengatakan dalam Quran,
Yaitu apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani itu adalah sebuah pengharapan, tapi nggak mungkin terjadi. Gitu. Aduh, sekiranya aku ya mbok koyo ngono, jadi lemah kayak gitu. Gitu. Tapi itu nggak mungkin karena itu hanya untuk hewan. Nah, maka hewan yang di surga itu bukan hewan dari dunia, tapi hewan yang sudah Allah ciptakan sendiri di sana. Maka hewan-hewan dunia akan diciptakan lagi untuk tadi itu saling menuntut balas atas kedoliman yang dilakukan sesama hewan. Kemudian kalau sudah selesai, maka dimusnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya, untuk detailnya nanti di bab surga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya, bagaimana menyikapi seorang yang bermudah-mudahan dalam mengambil rukhsah? Rukhsah kalau memang dia berhak, maka boleh diambil. Sekali lagi, rukhsah kalau memang berhak, maka diambil lebih baik. Karena Allah menyenangi orang yang mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kamu safar, jelas safar gitu kan. Safar memang menurut urf, tapi sebagian ulama merumuskan 80 kilo. Kamu safar deh. Jelas safar. Kamu mau sholat nggak buat jamak, nggak apa-apa. Buat jamak, Allah lebih senang. Terus karena safari lebih dari 80 kilo atau 80 kilo ke atas, terus buat kosor juga, ya Allah lebih senang lagi jamak kosor. Nah, kalau konteksnya yang dimaksud ini, ya toh, memudah-mudahan ini, maksudnya misal gini, safari cuma 40 kilo, berarti kan secara uruf nggak masuk kategori safar. Secara hitungan juga pendapat juga nggak ada atau jarang pendapat ulama sampai 40 kilo itu dianggap safar. Kok kemudian dia jamak kosor? Nah, ini salah kalau kayak gitu ya. Berarti bukan haknya. Tapi kalau emang dia berhak, silakan. Misal lagi contoh ya, Ramadan, puasa, Solo ke Jakarta, ya, jelas safar kan. Oh naik keretanya malam pula gitu kan. Terus berangkatnya jam 12 malam, sampai sana jam 10 pagi misalnya itu. Misal kereta ekonomi gitu kan. Terus dia milih nggak puasa, ya nggak apa-apa, kan safar. Tapi kalau kemudian di tengah jalan dia bisa sahur dan kemudian besoknya dia pilih puasa, ya bagus-bagus saja, gitu. Ya, jadi dalam konteks itu nggak ada masalah. Nah, tapi kok kemudian, itu dia safar nih naik kereta dari Solo ke Semarang, gitu kan, terus dia pilih nggak puasa, ya kurang tepat, gitu kan. Ya, oh tapi kan itu sudah 100 kilo lebih, gitu kan. Kalau pakai dalil itu, ya kan, maka tentu kan kita harus lihat masakohnya ada enggak, hal yang memberatkan ada enggak. Gitu. Kalau nggak ada ya puasa lebih baik tentunya. Makanya zaman dulu ketika Nabi SAW mengajak sebagian sahabat untuk berangkat ke medan jihad kan ada proses perjalanannya tuh. Nah, ada sahabat yang buka Nabi nggak nyalahkan, ada sahabat yang tetap puasa Nabi nggak nyalahkan. Tapi begitu besoknya adalah hari di mana terjadi perperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, ya Nabi nyuruh buka, jangan perang dalam kondisi berpuasa. Sama halnya dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari yang terbaik untuk banyak meningkatkan ibadah gitu kan. Kecuali tanggal 10 kita nggak boleh puasa karena hari Idul Adha. Nah, tanggal 9-nya adalah wukuf Arafah, Nabi tidak mencontohkan untuk puasa. Nabi berbuka. Kenapa? Karena Arafah itu panas, ya terik, dan kaum muslimin diminta untuk berdoa pada zawal, setelah zawalnya matahari sampai kemudian terbenamnya matahari gitu. Nah kalau puasa khawatirnya nanti nggak kuat gitu kan, maka sebaiknya nggak usah berpuasa sehingga Nabi contohnya nggak puasa. Intinya kalau memang rukhsah itu adalah haknya sesuai dengan ketentuan fikih, maka itu tidak apa-apa. Artinya tidak masuk kategori bermudah-mudahan, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang dimaksud adalah mengkosor atau menjamak sholat tapi sebenarnya dia tidak dalam posisi mendapatkan masakoh, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi misal contoh apalagi ya, laki-laki sholat ke masjid itu nggak ke masjid, tanyain kenapa sakit, sakit apa, panu, itu kan nggak masuk. Jadi sakitnya benar tapi panu, atau misal sakitnya ada di jari misal gitu, bukan di kaki gitu kan. Nah itu ya sebaiknya
tetap diusahakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya mau bertanya bagaimana cara menjauhkan diri dari kedengkian di saat orang lain menunjukkan kesuksesan. Ya, kata Nabi SAW ya, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Lihat itu kepada yang di bawah kita, jangan yang di atas. Ala tajharu nikmat Allah alaikum. Agar kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita. Dan tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya ya, cara agar kemudian kita banyak bersyukur ya adalah dengan cara kita banyak-banyak melihat orang-orang susah, membantu mereka. Kalau kamu lihat ada pengemis tua gitu kan, kasih bantu gitu kan. Ada pemulung tua kamu bantu, atau ada orang mbah tua yang jajak apa nawake ndok asin misal gitu, atau nawake eh peyek gitu kan, suka ada kayak gitu kamu beli walaupun kamu jadi ra butuh, perkataan bar mbok tuku mau kayak ikan camu gitu loh. Ya, misal kamu punya duitnya gitu kan, itu mereka orang-orang yang gak pengen ngemis tapi berusaha walaupun di masa-masa tuanya. Nah, dengan kamu membantu orang-orang seperti itu, ya, maka kamu akan paham ternyata nikmat Allah pada dirimu itu besar sekali, sehingga ya kalau kemudian kamu lihat orang sukses, jangan muncul kedengkian. Justru kamu harus memunculkan jiwa-jiwa petarung gitu loh. Piye carane aku ya iso kaya ngono gitu loh. Saya itu selalu kalau ndelok orang sukses, saya tuh selalu mikirnya gini, dhek tangane loro, sikile loro, aku iya. Sirahe siji, motone loro, aku iya gitu kan. Terus aku ndelok wong tuane gitu kan. Wong tuane kan bapakku ya padha-padha wong macul. Kok dhek iso luwih sukses timbang aku. Gitu. Nah, disitulah kemudian saya termotivasi. Jadi jadikanlah kesuksesan orang itu motivasi, bukan dengki. Karena yang namanya hasad, al-hasad, yudhibna sayiat, dia akan menghilangkan kebaikan. Gitu. Ya, kama yahruku annaru al-khotob. Sebagaimana api itu membakar kayu. Jadi kamu akan kemudian malah terpuruk ketika menjadikan kesuksesan orang itu sebagai asas untuk membenci atau iri. Makanya kalau bisa jadikan sebagai motivasi. Ada murid itu nanti senene guru dia malah lentro. Nah, saya enggak. Saya ingat dulu waktu SMA itu suka rame terus sama guru akuntansi gitu. Saya ketua kelas gitu. Ini rame gitu. Sama guru akuntansi itu saya di baru ujian ya, dia masih melihat itu. Ini bocah ini ujiannya bagus apa enggak itu, ulangan itu. Begitu ulangan saya jelek, udah saya. Kowe bukan rame pekok ngono kuwi. Bahasa-bahasa kayak gitu. Guru ada. Nah, nek beberapa murid itu ngonoke kan langsung mutung, langsung buh ngopo gitu, stres gitu. Saya enggak. Habis itu saya belajar. Pokoknya jangan sampai terucap dari mulut guru itu kata pekok sekali lagi gitu. Akhirnya apa yang kemarin terlewat dari beliau ini namanya akuntansi itu begitu kamu terlewat, kamu nggak iso nyusul kecuali kamu baleni belajar dari awal. Karena itu ilmunya itu nyambung gitu. Itu mirip kayak pelajaran apa ya, sing kayak gitu. Pokoknya kalkulus, zaman dulu ada kalkulus. Aku dulu belajar kalkulus juga gitu. Gak masuk sekali, luput, wah, kudu baleni meneh, nek ra sing ngajari bingung, nek kalkulus tambah ruwet meneh ini. Menurut saya, walaupun buat orang-orang yang matematika, senang matematika itu, kalkulus gampang kecil, sekolah lah. Nah, dalam konteks akuntansi sama gitu. Maka saya buka lagi, saya pelajari lagi, tak sinaoni dhewe nanti jam 12 bengi gitu kan. Begitu kemudian ujian lagi, yang tadinya saya dapat 5 atau 6 itu, saya dapat 8. Udah, guru itu udah, sejak itu udah nggak pernah lagi ngomong kata-kata pokok, dan dia selalu malah, halo, nek anu, sinau karo gulam, orang ngajari gulam, gitu ya. Dan itu sampai hari ini tak pakai kayak gitu. Jadi kalau saya ngeliat orang, misal mobilnya lebih bagus, atau mungkin misal kerjaannya lebih bagus, saya selalu mikir tipsnya apa, resepnya apa. Makanya kamu sering-sering lihat itu loh, akun apa nih YouTube ya, nek pecah telur itu loh. Itu mereka orang-orang yang merintis usaha itu dari bawah, dari orang-orang yang dilok-lok ke wong, yang dihina orang, tapi dia sampai naik ke atas. Jadi kamu bisa melihat bagaimana proses naik itu benar-benar penuh perjuangan.
Dan kebetulan loh ya, kamu itu ngapunten lahir dari orang-orang tua yang biasa-biasa. Maka jadikan itu sebagai cambuk. Jangan mau balik, kowe mau bandingin karo anak-anake wong liya kanca-kancamu sing begitu lahir sawahe wis 30 hektar lah ya kuwi ra iso dibanding-bandingke ya. Jadi kamu mulai mau lihat tuh yang pecah telur dulu. Banyak orang-orang yang dari mulai cleaning service, orang-orang yang pengangguran, dilokke mertuane, dilokke bahkan mungkin bojone, diremehke masyarakat, tapi kemudian dijadikan cambuk untuk bangkit, untuk kemudian berkarya gitu. Jadi jangan jangan kowe bandingi orang anak lurah, anak camat ning kampungmu ojo gitu. Nah, jangan. Nek kowe anake wong sugih ngapain kamu di sini kan gitu loh. Maksudku tuh justru dengan kamu paham, oh wong tuaku ki ternyata ya dilalah qadarullah aku ditakdirke lahir saka mbokku anake pakku sing kebetulan mungkin kerjaane ngene lan ngono ya wis bismillah gitu loh. Aku tak memperbaiki diri saya, memperkaya keilmuan saya, meningkatkan motivasi diri saya, tak jadi wong sing luwih baik daripada orang tua saya. Ning ya catatane nanti nek kamu sukses, ya kayak tetep wong tuamu coba apa coba rang mbok nggak mbok anggap gitu loh, tetap dianggap itu mertua apa orang tuamu gitu ya. Makanya lihat-lihat itu loh akun pecah telur gitu. Jadi kan saya selalu ngomong toh, sekolah formal itu untuk formalitas, sekolah agama untuk moralitas gitu kan. Nah, kemudian entrepreneurship itu ya untuk kemudian mendukung nanti secara kamu sukses secara keduniaan gitu kan. Nah, entrepreneurship ya macam-macam, kamu proposal, kamu baca bukunya Robert Kiyosaki itu, atau kemudian tadi itu WiFi 24 jam, ya, kamu nonton itu pecah telur gitu kan, atau yang semisalnya, nggak harus kui gitu, yang liane. Enak juga aku nih Cino Surabaya kayak sukses before 13, ya, sukses sebelum 30 itu ya iso mbok tonton itu. Jadi dia banyak berdialog dengan orang-orang yang berjuang dalam bisnis sehingga berhasil. Ini sekali lagi ya, kamu kalau berhasil soal urusan dunia, jangan sampai ke dunia, itu loh. Mau sukses sholat dunia, sholat, lali ngaji, jangan ya. Artinya saya berharap tuh ketika kamu di sini terasah atau diasah menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah, ya sesukses apapun kamu nanti atau sesusah apapun kamu nanti, ya tetap guidance pegangan kamu, pegangan kita semua ya Allah dulu gitu, jangan yang lain. Ya, wallahu taala alam. Dan selanjutnya, apakah imam dan makmum boleh berbeda niat sholatnya? Semisal ada yang safar, ia menghampiri masjid di waktu asar, sedangkan ia belum sholat zuhur. Maka ia sholat dulu terlebih dulu di tengah-tengah jamaah yang sedang melaksanakan sholat asar. Baru setelah itu ia sholat asar setelahnya. Apakah demikian itu diperbolehkan? Ya, jadi dalam kisah Mu'ad bin Jabal, beliau ini adalah orang yang nggak mau ketinggalan berjamaah dengan Nabi SAW. Maka beliau selalu sholat bersamaan dengan jamaah Nabi SAW di Madinah. Nah, orang kampungnya, orang kampungnya si Mu'ad ini menganggap Mu'ad ini adalah orang yang solih, orang yang alim. Sehingga orang kampungnya nggak mau sholat kalau nggak diimami Mu'ad. Sedangkan Mu'ate sholatnya neng Masjid Nabawi. Gitu. Nah, maka dikompromikanlah dua keinginan ini, yaitu Mu'ad sholat di Masjid Nabawi bareng Nabi, terus pulang ke kampungnya untuk ngimami warga kampung. Nah, sholat Mu'ad dengan Nabi SAW ini sholat wajib sesuai dengan waktunya, misal duhur ya duhur, asar ya asar. Maka pulangnya Mu'ad bersama dengan kampungnya, dengan warganya untuk sholat jamaah lagi, itu dihukumi sholat sunnah untuk Mu'ad dan sholat wajib untuk kampungnya, warganya. Ini menunjukkan perbedaan niat itu diperbolehkan. Artinya gini, dalam konteks kamu sedang safar, kamu sampai di satu masjid, masjid itu baru melaksanakan sholat asar gitu kan, ya. Maka sebaiknya kamu tetap ikut jamaah dengan masjid itu. Niatmu sholat duhur, si masjid sholat asar. Mengko nek jamaah udah rampung, kamu udah rampung berarti kan kamu dapat sholat duhur. Berarti kamu kurang asar. Nah, tambahilah sholat asar 4 rakaat. Kalau konteksnya jam tok. Tapi kalau safarmu ini memenuhi kriteria untuk kosor ya tambahmu 2 aja gitu. Paham?
Nah, kalau kemudian pas kamu sholat asar, karena belum ya, kan duhurnya udah berjamaah bareng jamaah asar tadi. Ternyata kamu masih kurang asar toh, pas kamu lagi sholat asar, misal kamu dalam rangka asar karena kamu memenuhi kriteria untuk dikosor, kamu kosor dua, kok enek wong makmuman sama kamu, ya terima aja, jangan disingkiri. Ada orang yang batal ke sholat kemudian ngomong, Mas, aku ki lagi sholat kosor, ah, malah ngandani gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Jadi terima aja, kamu sholat aja teruskan. Nah begitu dua ya kamu salam, dia kurang toh dia naik gitu loh. Ya, jadi fikih itu enak kalau kita paham. Makanya ada satu masjid di rest area itu sing nggak paham fikih tak milih. Jadi masjid itu sampai nyepak ke kotak. Kotakannya itu ditulis di tempat sholat jamaah safar, kira-kira gitu bahasanya. Jadi orang-orang yang safar sholat ning kono, orang yang nggak safar, ya contoh nggak safar tuh ya karyawan-karyawan apa jenenge rest area itu loh. Atau orang yang bepergian tapi jaraknya nggak memenuhi untuk di jamak gitu loh. Dia sholat bareng imam, imamnya sing ning mihrab itu. Delalah, tibone dia sholat maghrib, sing kene sholat maghrib jamak isya. Akhirnya apa yang terjadi? Hah? Yang terjadi apa? Menurutmu apa yang terjadi? Meneng wae. Apa ya? Apa coba masih Ya, itu jelas satu satu beberapa jamaah dalam satu masjid jelas. Nah, ini tibone kan maghrib, saya kira maghrib jamaah isya. Ya itu benar satu masjid beberapa jamaah itu pertama itu nggak boleh. Yang kedua yang paling parah apa? Ya itu parah ya, tapi yang lebih parah itu apa? saingan. Saingan. Kan sholatnya sholat jahar. Suaranya banter-banteran itu loh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, karena ya ngono lah, kene jemaahmu bingung gitu. Begitu kene amin kono yo, amin atau kono sing amin koyo kita kepengen melu amin ya, itu loh. Makanya kalau nggak paham fikih itu kayak gitu. Harusnya masjid nggak usah dikasih kayak gitu. Ada lagi kemarin waktu saya itu sama Ismail itu. Enak wong sholat duhur, ya toh, bareng jamaahnya itu. Enak wong sing pengen kosor, mungkin dia tempatnya jauh. Pilih ngenteni gitu. Aku kosor rokaatnya mau loro apa tok. Pilih ngenteni. Padahal harusnya ya melu wae gitu loh. Nanti pas dapat 2 rakaat emang pengen digosor, berhenti. Biarkan imam dan makmumnya lanjut. Nanti terakhirnya salam bareng gitu. Kalau belajar fikih itu enak gitu. Gampang nerapinnya tapi nek gak paham ya gitu sok tahu. Wes kono ngejak kancane liya. Oh, dhewe melu wae wong dhewe 2 rakaat tok. Gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini ya sangat disayangkan ya. Makanya itu menjadi potret pentingnya ya, pentingnya kita untuk belajar fikih. Ya, wallahu taala alam. Dan selanjutnya mengenai kotak amplop dalam resepsi waliman apa hukumnya? Ya, kalau hukumnya sunnah pun enggak ya. Jadi ketika Utsman bin Affan itu ketahuan sedang atau sudah menikah, ada bekas parfum. Kalau di Arab tuh ada parfum-parfum khusus buat orang yang nikah, kuning-kuning nempel di baju gitu. Loh, kamu nikah gitu. Kata Utsman, iya ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan aulim walau bisyad. Berilah walimah walaupun cuma seekor kambing gitu. Jadi motong kambing makan-makan. Kemudian walimah itu intinya pesta karena menikah gitu. Karena ada yang menikah. Dan ya intinya makan-makan aja gitu. Kalau di kita kan ada dirituali toh, apa lung tinambis, pasrah serah dan seterusnya. Bahkan kalau pakai kultur Jawa tidak endok dan saat terusnya gitu ya. Maka itu nggak perlu gitu kan. Intinya ya makan-makan, terusan yang datang mendoakan, udah intinya itu. Nah maka tidak ada satu riwayat pun yang saya tahu ya tentang nyumbang dalam pernikahan. Nah maka kalau ditanya hukumnya apa, maka hukumnya sunnah enggak, apalagi wajib juga enggak. Nah maka hukumnya paling minimal di situ adalah mubah, boleh. Kamu membantu memberi sebagai bentuk hadiah dalam rangka untuk meringankan beban dia yang sudah mengadakan pesta gitu. Cuman kadang wong saiki pestane itu leluwihan, dadak nanggep organ tunggal segala macam, nanggep dangdutan segala macam.
sehingga sekali tanggapan bisa minimal bisa puluhan juta, sehingga yang terjadi akhirnya si pemilik hajatan berharap keuntungan. Nah, bahkan dia seolah-olah mewajibkan gitu. Jadi kotong wanita nyumbang dincim, akhirnya jadi salah kaprah toh. Nah, maka harusnya orang yang nikah itu, apalagi misal ya kamu misal nanti pas nikah itu kamu posisinya nggak punya duit banyak, itu sederhana wae gitu loh. Ini kan sah gitu loh, ngundang sa-RT atau sa-RW itu cukup gitu, nggak usah kemudian macam-macam gitu. Dan kalau ada yang ngasih amplop ya diterima ya alhamdulillah, orang ya ojo nesu gitu loh, gitu ya. Jadi sak maju aja dalam hal ini. Jadi itu hukumnya sunnah pun enggak. Allah taala alam. Dan selanjutnya mohon bertanya, bagaimana cara sujud tilawah, apa boleh tidak pakai mukena bagi wanita? Ya, terkait sujud tilawah dan sujud syukur, ada perbedaan ulama tentang wajibnya menutup aurat atau tidak. Yang saya pegang, Allah taala alam, tentang sujud tilawah dan sujud syukur, ini kalau nggak pakai mukena juga tidak apa-apa. Dengan catatan tidak dalam kondisi sholat. Artinya baru baca, kemudian baca Quran, kemudian ketemu ayat-ayat sajadah, nah kemudian sujud tilawah itu nggak pakai nutup aurat nggak apa-apa. Allah taala alam. Dengan catatan tidak saat sholat, tapi pas sholat ya otomatis ya mengikuti. Karena membaca Quran juga tidak ada kewajiban untuk menutup aurat. Dan selanjutnya baca Allah Akbar, apa enggak langsung sujud tanpa baca Allah Akbar? Baca Allah Akbar, lah ya, aku tak memahami ini. Baca Allah Akbar, apa enggak? Apa langsung sujud tanpa Allah? Oh, pakai Allah Akbar ya. Jadi kalau kemudian sujud tilawah, sujud syukur gitu kan, yaitu apa namanya? Pakai takbir Allah Akbar sujud. Tapi nggak pakai salam, gitu. Kan ini sujud tilawah ya. Sujud syukur juga nggak pakai salam. Bacaannya apa? Pas dengar atau baca bacaan gitu. Apa ini? Pas dengar ya, Bu. Dia kok HP ini rusak ya. Tulisannya kok ada tambah-tambahnya. Pas dengar atau baca bacaan. Ini anggaplah ini bacaannya apa ya? Bacaannya bacaan sujud ini. Ya, bacaannya bacaan sujud sebagaimana sholat gitu ya.